support timnas, ngomongin timnas lagi. Update datang dari tim nasional Indonesia yang sedang mempersiapkan diri dengan serius guna mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, sudah bertemu dengan Erick Thohir dan melakukan meeting terbatas guna membicarakan persiapan tim nasional Indonesia dalam mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Utamanya pertandingan perdana melawan Arab Saudi, pertandingan tandang yang akan menjadi momentum bagi tim nasional Indonesia untuk menapakkan kaki, melangkah, dan mencoba mencuri poin. Kita akan update para pemain tim nasional Indonesia, utamanya di lini belakang, dan kita coba nanti akan bahas head to head antara pemain belakang tim nasional Indonesia dengan pemain depan Australia, agar kita punya gambaran seberapa gap atau jarak kualitas antara pemain belakang Indonesia dengan pemain depan Arab Saudi, sehingga kita akan bisa membuat kalkulasi, apakah target mencuri poin, ya, minimal mendapatkan 1 poin itu bisa terrealisasi di Arab Saudi nanti. Kalau kita bicara lini belakang tim nasional Indonesia, ada update info juga dari Coach Nova, di mana ternyata seorang Jordi Amat dipastikan akan bisa main saat melawan Arab Saudi jika dipanggil oleh Sintayong, sehingga ini menjadi kabar bagus bagi kita semuanya, ya. Seorang Jordi Amat bisa tampil saat menghadapi Arab Saudi. Sedangkan Justin Hubner yang memang punya akumulasi 2 kartu kuning dipastikan absen. Dan ini berbeda dari kabar yang beredar beberapa waktu yang lalu, di mana Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen. Akan tetapi dari info Coach Nova yang terupdate, teranyar, seorang Jordi Amat akan bisa tampil saat menghadapi Arab Saudi jika dimainkan oleh Coach Sintayong. Terus kemudian kalau kita bicara lini belakang, ya pastinya kita akan bicara Jay Itzes. Jay Itzes sendiri ini kayaknya kokoh di Venezia. Bahkan kalau kita melihat dari semua pemain abroad tim nasional Indonesia, Jay Itzes lah yang kita prediksikan akan punya hari-hari cerah, ya, di tahun 2024-2025 bersama Venezia, melakukan debut bersama Venezia di Liga Italia tanggal 17 Agustus, ya, nanti menghadapi Lazio. Semoga saja seorang Jay Itzes juga mendapatkan menit bermain dan tentu saja bisa membantu berkontribusi bagi Venezia dalam pertandingan nanti. Terus kemudian kalau kita bicara Natancho bersama Swansea City di Liga Kasta kedua Championship, ini juga mendapatkan menit bermain. Belum lama ini 67 menit dia dimainkan dan menjadi starting 11. Kemudian yang menjadi menarik lagi, ini Piala FA, ya. Piala FA, ya, memang kompetisi Championship belum dimulai dan dalam waktu dekat ini juga akan dimulai. Semoga saja seorang Natancho juga akan mendapatkan tempat reguler bersama Swansea City di Liga Championship kasta kedua Liga Inggris. Kemudian kalau kita bicara dengan Elkan Bagot juga dapat menit bermain bersama Blackpool saat Piala FA juga dan mengakhiri dengan kemenangan juga. Blackpool adalah liga ketiga, kasta ketiga di Liga Inggris, ya, League One. Jadi ya semoga saja seorang Elkan Bagot juga punya hari yang cerah, ya, meskipun berada di Liga 3, akan tetapi menit bermain kan menjadi penting bagi seorang Elkan Bagot untuk bisa menunjukkan kualitasnya, ya, dengan kompetisi yang ada meskipun berada di Liga 3. Terus kemudian Kelvin Verdong, ya, bek kiri tim nasional Indonesia, ini juga moncer bersama Nijmegen, ya, belum lama ini bahkan mencetak gol
dengan tendangan bebasnya saya pikir luar biasa, kaki kiri seorang Calvin Verdong ya. Terus kalau kita bicara sisi kanan, Sandy Walsh, pemain 22 miliar ini juga ya anteng bersama klubnya ya Michelin, dan ya pemain reguler yang pasti kalau kalau Sandy Walsh, dan ini akan bisa menjadi pilihan. Terus kemudian kalau kita bicara Rizky Ridho, Ferrari ya, ini juga mendapatkan menit reguler bersama Persija. Jadi dengan update beberapa pemain tim nasional Indonesia yang mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing, saya pikir ini sebuah peningkatan ya bagi tim nasional Indonesia. Tentu saja ketika nanti tanggal 29 Agustus tampil atau berkumpul di Jakarta untuk melakukan TC, mereka dalam keadaan bugar ya. Terus kemudian kalau kita bicara head to head pemain lini belakang dengan pemain lini depan dari Arab Saudi, sebenarnya kalau saya melihat gapnya tidak terlalu jauh. Gapnya tidak terlalu jauh. Taruhlah gini, di lini belakang center back itu tim nasional Indonesia biasa memainkan Jay Itzes ya. Jay Itzes 43 miliar, terus kemudian ya Rizky Ridho dengan 7 miliarnya, terus kemudian ada Jordi Amat dengan 9 miliarnya. Kemudian itu akan berhadapan atau head to head dengan Arab Saudi, di mana Arab Saudi lini depannya dia punya 3 striker ya. Saya sambil membaca agar tidak salah sebut. Ada Firas Al Buraikan dengan 104 miliarnya, nomor punggung 9, dan ini pemain yang sangat berbahaya. Jadi ini tugas Bang Jai untuk bisa menaklukkan striker nomor 9 ini, striker Al Ahli ya. Terus kemudian di luar itu sebenarnya lini depan Arab Saudi tidak moncar-moncar amat. Ada Abdullah Radif dengan 9,5 miliar. Terus kemudian Saleh Al-Shehri ini 11 miliar. Jadi 3 striker yang ada di Arab Saudi ya hanya yang paling menonjol hanya Firas Al Buraikan itu. Kalau kita bicara lini depan atau striker dari Arab Saudi. Terus kemudian kalau kita bicara sayap kanan, ya sayap kanan itu ada Aiman Yahya dengan 17 miliarnya. Terus kemudian ada sayap kirinya, ya ini yang menjadi menarik adalah sayap kirinya. 2 sayap kiri dengan harga sekitar 34 miliar ya. Ada Salem Al-Dawsari, usianya udah 32 tahun. Harganya atau market value-nya 34 miliar. Kemudian, nah ini pemain yang matang juga, ini Abdurrahman Gareb dengan 39 miliarnya. Kalau bagi Arab Saudi ini berada di sayap kiri, maka di Indonesia akan menjadi sayap kanan. Jadi sektor back kanan tim nasional Indonesia nanti bisa jadi berpotensi akan menjadi bulan-bulanan. Di situ ada Sandy Walsh ya. Biasanya di sektor center back kanan di situ ada Rizky Ridho ya. Jadi harus bersiap-siap ini 2 pemain ini agar bisa menaklukkan para sayap kirinya Arab Saudi. Terus kemudian kalau kita bicara lini tengah ya, lini tengah tim nasional Arab Saudi itu ada Sami Al-Najai itu 15 miliar, terus kemudian Nasser Al-Dawsri itu 8 miliar, Abbas Al-Hasan itu 9,5 miliar, Muhammad Kano itu 14 miliar ya. Terus kemudian Faisal Al-Gamdi itu 43 miliar, Muzab Al-Juwair itu 15 miliar. Jadi lini tengah, sayap kanan, sayap kiri, pemain tengah sebenarnya secara market value tim nasional Indonesia bisa mengimbangi ya. Apalagi jika nanti tim nasional Indonesia 2 pemain ini kan berasal dari belakang sama tengah. Dan jika itu bernama Misilger dan Daan Ruth ya,
maka sebenarnya selesai sudah, tim nasional Indonesia akan jauh lebih kuat di situ. Akan tetapi meskipun tanpa dua pemain tersebut, ya marginnya tidak terlalu banyak lah. Di luar dari striker nomor 9 yang 104 miliar, saya pikir back-back kita juga tidak kalah mentereng. Jay Itzes 43 miliar, Kelvin Verdong 43 miliar, Sandy Walsh 22 miliar, ya. Jordi Amat 9 miliar. Jadi saya pikir marginnya atau selisihnya tidak terlalu jauh, ya. Kemudian kalau kita bicara lini tengah, Nathan Cho 6 sampai 7 miliar juga. Nah, terus kemudian tinggal Nathan Cho nanti mau ditaruh di mana. Nah, lini tengah ini sebenarnya yang menjadi PR, ya. Jadi lini tengah, ya kalau kita bicara lini tengah berarti harus ada Tom Haye. Tom Haye 52 miliar. Kemudian yang bergandengan Tom Haye, ya selama ini ada Nathan atau Ivar Jenner yang masing-masing 6 miliar. Nah, di sini memang Sintayong harus berpikir keras bagaimana membuat lini tengah, ya, atau gelandang bertahan utamanya mampu memblok serangan-serangan dari seorang atau tim nasional Arab Saudi. Dengan melihat head to head ini, ya kalau banyak pengamat memprediksikan kita akan kalah dengan skor besar, saya pikir tidak. Saya pikir tidak, ya. Saya lebih melihat potensi serinya ada, terus kemudian potensi kalahnya ada. Kalaupun bisa menang itu peluangnya memang tipis, ya, karena bertanding di Arab Saudi. Beda kalau nanti bertanding di Indonesia, ya. Yang pasti titik tumpuannya nanti ya untuk bisa melengkapi lini belakang. Lini belakang tim nasional Indonesia itu kedatangan siapa? Ini yang menarik kita tunggu. Pak Sumarji mengatakan bahwa ya kita sedang mencari pemain grade A, tidak berpikir grade B lagi untuk tim nasional senior. Karena ini sudah memasuki round 3, ya, dan tentu saja ini adalah setiap pertandingan penting semua, itu dikatakan Pak Sumarji, dan itu sangat logis. Maka seperti yang sering saya sampaikan bahwa ketika dua pemain ini nanti, ya, andai saja harganya up to 50 miliar, pemain belakang sama pemain tengah, saya pikir kita tidak kalah dengan Arab Saudi, ya. Kita tidak kalah, dan tentu saja sang history maker seorang Sintayong akan bisa memperkirakan itu. Sintayong belajar banyak dari Piala Asia, ya, dan itu menarik sebenarnya. Sintayong sudah tahu rasanya kalah dengan nama-nama besar seperti Jepang, Australia, ya, dan itu menjadi pelajaran berharga. Irak, ya, 3 kekalahan di Piala Asia untuk tim nasional senior, saya pikir akan jadi pembelajaran juga. Jadi itu melihat kabar dari tim nasional Indonesia dari sektor belakang, ya. Jadi kalau ada yang menggosipkan atau merumorkan bahwa seteru antara Elkan Bagot dan Sintayong, saya tidak melihat itu menjadi prioritas Sintayong. Sekali lagi, antara Elkan Bagot dengan Sintayong tidak terlalu banyak memperhitungkan, jika apalagi Sintayong dikenal sebagai pelatih yang sangat disiplin, ya, rule of the game-nya jalan, ya, terutama aspek kedisiplinan seperti makan, istirahat, ya, terus kemudian tepat waktu saat latihan dan sebagainya. Bahkan jika melakukan pelanggaran akan didenda 1 juta itu, dan itu kan sesuatu yang menarik. Karena apa? Ya bukan mengecilkan seorang Elkan Bagot juga. Jadi pemain Blackpool dipinjamkan Blackpool divisi 3, ya. Terus kemudian market value-nya hanya 4 sampai 5 miliar itu. Ya, Sintayong masih ada pilihan lain di luar dari Elkan Bagot. Seandainya Elkan Bagot misalkan tidak meminta maaf atau tidak merespon apa yang sudah dikodekan oleh Sintayong, namun sebenarnya jika seorang Elkan Bagot mampu
berkomunikasi baik dengan PSSI, dengan Sintayong, meminta maaf seperti pemain-pemain yang lain, seperti yang diceritakan beberapa pemain ketika seorang pemain itu dianggap punya salah atau merasa punya salah, langsung menghubungi Sintayong meminta maaf dan clear. Sebenarnya ini kan hubungan profesional saja sebenarnya ya. Dan ya kalau kita lihat di story seorang Elkan Bagot kan pasti dipanggil Sintayong di awal-awal cerita waktu awal naturalisasi, dan bahkan ya Sintayong menganggap salah satu pemain kesayangannya lah Elkan Bagot dengan tinggi badan yang menjulang tinggi ya, terus kemudian di Piala Asia pun jadi starter dan sebagainya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan menurut saya seorang Elkan Bagot bersedia membela tim nasional Indonesia atau tidak ya. Kalau bersedia membela tim nasional Indonesia artinya ya karena dianggap punya salah, dan secara saya melihatnya memang attitude-nya agak kurang bagus saat tragedi melawan Guinea dulu ya. Karena dihubungi tidak ada kabar, bahkan di saat yang bersamaan Elkan Bagot memposting saat liburan. Ini kan menyakitkan. Indonesia memanggil, dia liburan. Akan tapi kan secara kedalaman kita tidak tahu permasalahan apa yang terjadi dengan Elkan Bagot. Tapi ya itu tadi, sekali lagi penegasan dari saya, dengan atau tanpa Elkan Bagot sebenarnya ya kualitas tim nasional Indonesia tidak terlalu berdampak signifikan, kecuali memang tidak hadirnya Jay Itzes, Kelvin Verdong, Sandy Walsh ya, itu akan menjadi bagian yang susah untuk diotak-atik ya, karena ya secara market value lah, Jay Itzes 43 miliar, Kelvin Verdong 43 miliar, Jordi Amat ya dengan segala macam jam terbangnya, meskipun dianggap sebagian kalangan sudah habis ya, akan tapi ya pengalamannya nanti akan bisa digunakan, dioptimalkan oleh seorang Sintayong. Nggak tahu mau diposisikan di sebelah mana ya, atau memungkinkan nggak seorang Jordi Amat akan dipakai di gelandang bertahan. Kita nggak tahu, kita lihat gaya kreativitas seorang Sintayong. Jadi di akhir kalimat saya ingin katakan bahwa lini belakang tim nasional Indonesia sebenarnya gapnya tidak terlalu jauh dengan lini depan Arab Saudi ya, lini tengah Arab Saudi, sehingga kalau kita bicara potensi hasil ya, potensi pertandingan, potensi permainan, sebenarnya ini nanti masih bisa dinikmati kok pertandingannya. Tidak melulu kita akan diserang 100% dan kebobolan banyak. Saya prediksi misalkan pun kalah ya 1-0, 2-1. Akan tetapi ada potensi tim nasional Indonesia bisa mencuri poin di Arab Saudi. Saya punya keyakinan itu. Karena memang selisih atau market value-nya tidak terlalu jauh. Kecuali satu striker nomor 9, striker Al Ahly itu tadi ya, yang 104 miliar. Jadi lini belakang tim nasional Indonesia akan makin solid tentu saja, dan yang pasti kita akan tunggu pemain belakang siapa yang akan dinaturalisasi, Kevin Dix atau siapa, Kevin Dix atau Misilger. Ini menarik. Semoga saja Misilger akan menjadi pemain tim nasional Indonesia. Semoga saja ya. Bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.